Muslim Wear. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini anak buat teman lagi Ustaz. Untuk nemenin anak ngaji. Masya Allah. Kitab Al-Wabilus Thayyib. Udah pandai nih nyebutinnya. Wabilus Thayyib. Udah nggak sabar lagi nih Ustaz. Iya. Kemarin masih gantung gitu kan. Iya. Kemarin kita bahas tentang apa itu ya? Masih di Bismillah. Masih Bismillah ya, Iya, Masya Allah. Allah. Bismillah aja sebenarnya yang kita bahas kemarin pun masih sedikit bagian dari makna Bismillah ya. Sebenarnya kalau kita kaji lagi tentang Bismillah itu Masya Allah ya, banyak makna yang terkandung di situ. Belum lagi kita mengkaji tentang nama Allah di situ, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Masya Allah gitu. Ya, jadi hari ini Insya Allah mungkin kita akan masuk pada isi nih. Ya, isi ya, bisa dibilang mungkin muqaddimah lah dari Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab ini. Gitu. Kemarin setelah kita baca dan dengar tentang penulisnya kan ini udah semangat Ustaz. Insya Allah. Ini udah mulai pengen Ustaz baca isi. Iya, Masya Allah. Iya, Insya Allah nih kita udah tahu nih kan bagaimana kualitas dari penulisnya ini, ya kan? Bang siapa namanya? Bang Haris. Bang Haris mungkin nanti bisa sharing-sharing nanti sama Bang Riki nih. Emang gimana sih tentang penulisnya ini kan? Kenapa kita ngambil buku ini? Pokoknya mari kita tahu ya kemarin ya, Insya Allah ya. Jadi kita akan kaji nih kembali buku yang luar biasa ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang ulama yang patut kita berbangga memiliki seorang ulama sekaliber Imam Ibnul Qayyim ini ya. Seorang ulama yang salah satu sebutannya adalah ya dokter hati. Karena memang nasihat-nasihat beliau itu banyak apa ya, ya insya Allah bisa menggugah hati kita, melembutkan hati kita. Ya, di antaranya nih apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah dari nasihat-nasihat beliau di sini. Nah, mungkin kita masuk nih ya pada apa sih yang ditulis beliau di muqaddimah ini. Nah, di sini kata beliau, tapi sebelumnya tentu ya sebagai adab kita juga sebagai orang yang mengambil istifadah atau mengambil manfaat dari seseorang, mengambil kebaikan ya, beberapa hari ini atau beberapa waktu ini kita udah banyak nih kayaknya mengambil manfaat dari buku ini kan. Itu kita udah mengambil manfaat banyak pelajaran-pelajaran di situ. Maka tentu salah satu adab kita mendoakan mereka, ya kan, orang-orang yang kita telah mendapatkan kebaikan dari mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima amal ibadah beliau. Begitu juga orang-orang yang beliau sayangi, kedua orang tua beliau, para sahabat beliau, gitu. Dan kaum muslimin semuanya. Ya, kita lihat ini, apa sih yang ditulis beliau di dalam muqaddimah ini? Ya, kata beliau, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Beliau mulai kembali lagi setelah kemarin beliau mulai dengan bismillah. Ya, di awal kita udah tahu nih, bismillah simbol ketawaduan seorang hamba di hadapan Rabbnya. Bahwasanya dia nggak mampu melakukan ini semua kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Maka dia mulai dengan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di awal beliau lanjutkan lagi. Beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya yang bisa aku kerjakan untuk kitab ini kecuali itu kalau dengan pertolongan Allah. Tanpa lagi-lagi dengan pertolongan Allah aku nggak mampu. Ya, di awal beliau tunjukkan lagi ya, bagaimana seharusnya seorang muslim. Ya, jadi jangan kita pas kita ingin melakukan sesuatu langsung kepedean, aku bisa melakukannya sendiri. Nggak bisa. Kita butuh bantuan pertolongan dari Allah. Ya, mungkin ini udah tentang hal ini kita udah jelaskan ya kemarin panjang lebar ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kemudian kata beliau, Allahu subhanahu wa ta'ala al-mas'ul al-marju al-ijabah ayyatawallakum fid dunya wal akhirah. Ya.
Kemudian di sini beliau sebelum masuk lagi kepada inti materinya lagi, beliau mendoakan kita. Orang-orang yang akan membaca tulisan beliau ini, beliau doakan. Beliau memohon di sini, aku mohon kepada Allah yang kita berharap ijabah darinya. Aku berdoa kepada Allah agar apa? Ayyatawallakum fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi wali kalian, menjadi penolong bagi kalian, mengurusi urusan kalian, memudahkan urusan kalian di dunia dan di akhirat. Ya. Kita lihat nih paragraf yang pertama dulu nih ya. Kita selesaikan baca, nanti kita lihat nih bagaimana faedah. Kemudian tidak cukup sampai di situ doa beliau. Beliau mengatakan wa an yusbigha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan aku mohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, baik nikmatnya yang zahir, yang terlihat, wa batinah, ataupun yang tidak terlihat. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznaba istaghfar, dan aku berharap, aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kalian golongan orang-orang yang jika mendapatkan nikmat dia bersyukur, jika mendapatkan ujian dia bersabar, jika jatuh dalam kesalahan perbuatan dosa maka dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsa unwanu sa'adatil abdi, dan sesungguhnya 3 hal ini, bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, beristighfar, bertobat ketika jatuh dalam kesalahan, ini kunci kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi fid dunyahu wal akhirah wa ukhrahu, dan ini merupakan tanda kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wala yanfuku 'abdun anha abadan fa innal 'abda daimut taqallubi baina hadhil adbab ats-tsalath. Kata beliau, dan kehidupan seorang hamba itu nggak akan pernah lepas dari 3 kondisi ini. Mendapat nikmat, mendapat ujian, jatuh dalam kesalahan. Nggak akan lepas. Kehidupan mereka akan berbolak-balik di 3 hal ini aja. Nah, ini yang beliau sampaikan di awal muqaddimah beliau ini, di paragraf pertama. Mendapat nikmat, mendapat musibah, cobaan, ya kan, dan jatuh dalam kesalahan. Ini. Nah, perhatikan nih Bang Aris. Tadi ini bagaimana di awal ya beliau tuh tadi beliau tawaduk dulu di hadapan Allah, ya, sehingga layak orang yang tawaduk di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, sebagaimana sekarang Al-Imam Ibnul Qayyim kita tahu bagaimana kedudukan beliau di dunia Islam. Ya, bahkan tidak hanya kaum muslimin, banyak orang-orang dari luar Islam pun mengenal tentang nama beliau ini, Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kemudian kita lihat tadi, beliau sebelum menyampaikan pesan-pesan yang berharga kepada kita, nasihatnya yang baik kepada kita, apa yang beliau lakukan? Beliau mulai dengan doakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Bang Aris melihat teman mungkin ya jatuh dalam kesalahan, Bang Aris ingin menasehatinya, ya kan, ingin kasih masukan atas kekurangan yang dia lakukan. Upayakan jangan kita langsung masuk nyerocos, oh kau nih begini. Enggak. Tapi coba kita mulai dengan mendoakan dia dulu. Bro, Masya Allah, antum nih sahabat aku nih. Mudah-mudahan ya aku
ente ini kita bisa berkumpul nanti di surga, mudah-mudahan Allah jaga kita, dapat taufik hidayah dan sebagainya. Doakan dulu. Ya, selain itu akan melembutkan hati dia, ya, karena Allah akan memberikan hidayah kepadanya, dan itu juga akan melembutkan hati dia karena dia mendengar bagaimana ketulusan kita ketika kita hendak menyampaikan masukan kita kepadanya. Nah, sehingga orang yang akan kita nasihati ini akan lebih terbuka hatinya, akan lebih terbuka dan mau menerima. Beda kalau kita langsung tiba-tiba langsung menjudge, oh begini, wah kau salah, kau begini. Belum apa-apa dia udah nutup, nanti nggak mau lagi dengar apa yang mau kita sampaikan, defense. Gitu. Jadi ini salah satu masukan bagi kita. Kita melihat siapa saja, baik teman kita, baik keluarga kita, orang tua dan sebagainya, ya kan? Nah, kita lihat dari beliau. Berarti mendoakan sebelum menasihati itu salah satu dari adab menasihati. Benar, salah satu adab dalam menasihati seseorang. Mulai dengan mendoakannya dulu. Begitu, ya kan? Nah, kemudian kita lihat apa yang didoakan beliau untuk kita. Ya, beliau mengatakan, aku berharap Allah menjadi wali kalian, penolong kalian, yang mengurusi urusan kalian, membantu kalian di dunia dan di akhirat. Allah Akbar, di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menolong kehidupan kita. Ya, kecuali Allah. Seluruh orang membantu kita, memberikan kebaikan kepada kita, nggak akan mampu mereka melakukannya kecuali jika Allah menghendakinya. Jadi semua urusan kita itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusbigha 'alaikum ni'amahu. Dan beliau berharap nih bagaimana keinginan beliau, tidak hanya ya Allah menjadi wali kita, dan beliau minta kepada Allah agar apa? Agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Begini harusnya seorang mukmin menggambar. Dia berharap apa? Dia berharap kebaikan. Sebagaimana dia berharap kebaikan untuk diri dia sendiri. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian sampai kalian atau sampai orang tersebut mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk diri dia sendiri. Dia ingin mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, maka dia harus ingin juga kalau saudaranya, kaum muslimin yang lain juga mendapatkan nikmat dari Allah. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Mungkin selama ini kita banyak lupa mendoakan saudara kita. Kita hanya sibuk mendoakan diri kita, ya Allah berikanlah hamba ini, berikanlah hamba itu, mudahkan urusan hamba. Diri sendiri saja yang kita ingat. Dan yang mungkin bisa jadi diantara orang-orang bahkan lupa dia mendoakan, jangankan saudara muslim yang lain, mungkin orang tuanya pun lupa didoakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi seorang muslim ya begitu, ketulusan hati mereka, dia mencintai saudaranya, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya, dia ingin sekali Allah menyempurnakan nikmatnya kepada saudaranya. Ya, ini tanda hati beliau ini jauh dari hasad, dengki. Kadangkala kita terlalu di antara kita mungkin suka, malah nggak suka kalau Allah berikan nikmatnya kepada orang lain. Kalau udah ngelihat temannya itu dapat mobil baru, cemburu, kok dia sih? Saya yang rajin sholat, saya yang rajin beribadah, tahajud, kok malah dia yang naik jabatan, kok malah dia yang dapat tambahan gaji, kok malah dia yang begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim harusnya dia malah senang melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah, tambahan dari Allah. Begitulah seharusnya yang kita lakukan. Ya, jadi berusaha. Nah, kemudian kata beliau, nikmat yang
beliau harapkan agar nikmat tersebut menjadi sempurna pada kita, baik nikmat yang zahir, yang nampak, ataupun nikmat batin. Ya bisa kita katakan mungkin nikmat yang zahir itu ya seperti apa-apa yang nampak bagi kita. Itu seperti misalnya ya nikmat pangan, sandang, papan, ya kan, pakaian, yang terlihat seperti itu. Nikmat sehat, nikmat apalagi ya mendapatkan materi, rezeki dunia dan sebagainya. Adapun nikmat batin seperti apa? Ya seperti keimanan. Allah menanamkan keimanan di hati kita. Itu nikmat yang paling besar. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Itu nikmat yang paling besar. Kita berharap bagaimana saudara kita itu tidak hanya mendapatkan nikmat berupa apa? Berupa nikmat-nikmat zahir aja. Tapi kita sangat berharap bagaimana Allah juga memberikan nikmat berupa nikmat yang sifatnya batin. Ya. Keimanan Allah tanamkan padanya. Ya. Allah berikan dia hidayah untuk bisa melakukan amal soleh. Ya, ini kita juga berharap seperti itu. Kadang kita lupa. Ya. Kita hanya menginginkan bisa jadi salah satu dari dua hal ini. Mungkin kalau ngelihat temannya rajin sholat, senang. Tapi pas ngelihat temannya naik jabatan, padahal teman yang sama, dia. Ini nggak benar juga ini. Ya, artinya masih ada hasad di dalam hatinya. Ya, atau sebaliknya, ngelihat temannya ya dapat kenikmatan duniawi, udah dia biasa saja. Tapi begitu ngelihat temannya, taat, dekat sama Allah, Allah berikan nikmat ini, dia malah kok kayaknya nggak suka, dia pengennya dia ini yang dicap sebagai orang yang paling baik di keluarganya, paling soleh, paling alim. Nggak boleh, nggak boleh juga. Ya, seperti itu melihat temannya, wah semakin banyak nih hafalan Qur'annya, misalnya dia kalah lomba-lombaan. Harusnya dia senang temannya itu juga bisa lancar belajar agama, hafal Qur'an. Jangan dia malah cemburu, malah dia cemburunya itu sampai hasad, dengki, nggak suka ngeliat itu. Ya nggak baik seperti ini. Ini merusak merusak diri kita sendiri. Hasad, penyakit hasad ini nggak baik. Sifat yang seperti ini jangan sampai kita pupuk. Ya, maka salah satu cara ya untuk apa? Untuk menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk seperti ini, salah satunya apa? Dengan maka salah satu cara ya untuk apa? Untuk menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk seperti ini, salah satunya apa? Dengan banyak berusaha mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan kebaikan untuk mereka. Demi Allah, coba Bang Riki amalkan ini. Kalau ada ngelihat orang ya mungkin terlintas gitu nggak suka nih, coba doakan kebaikan untuk dia, itu akan lembut, terasa hati kita nyaman, tenang gitu. Itu tenang, jengkel hilang pada waktu itu. Demi Allah, coba hilang tuh, tenang hati kita. Beda kalau kita nggak suka, misalnya ada orang melakukan kesalahan sama kita, atau orang ya tadi yang kita cemburu, nggak suka ngelihat dia mendapatkan nikmat yang banyak, terus kita jengkel, kok dia begini begitu. Jangankan pada saat itu bisa jadi 2 hari, 3 hari, 3 malam itu susah tidur dia. Ya, kupikir kok dia yang dapat ya. Jadi tipsnya doakan saja. Iya, tipsnya itu doakan coba kebaikan buat mereka. Ketika teman mendapat nikmat, doakan, ya Allah, semoga nikmat yang Engkau berikan kepadanya dia gunakan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari harta yang Engkau titipkan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Terus begitu.
Dan akhir-akhirnya dengan kita berbuat seperti itu kembali ke kita sebenarnya, kita yang tenang gitu. Iya, itu kebaikan untuk kita sendiri. Gitu. Iya, benar. Ketenangan bagi kita. Nggak kepikiran lagi kita tentang hal itu, udah. Kadang susah juga sih Mat. Kalau kita memang keren kan, memang ke bawah sampai besok jumpa lagi. Iya, besok lagi, nggak suka. Itu kita sendiri, hidup nggak tenang. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari ketenangan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, itu yang kita inginkan. Ya bahkan banyak orang-orang yang memiliki harta banyak sekalipun, harta melimpah. Apa yang mereka cari? Mereka juga berusaha mencari ketenangan. Mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, ya, mau orang sakit, mau orang sehat, mereka ingin mencari ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Dan Allah sudah sebutkan banyak hal-hal yang dapat mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Ya, para ulama sudah memberikan contoh kepada kita. Salah satunya ini tadi. Ya, itu jauhkan hati kita dari perbuatan hasad. Salah satu caranya seperti apa? Dengan doakan orang yang mungkin kita sempat terlintas hasad kepada mereka pada saat itu. Pada saat itu juga langsung doakan mereka. Ya, langsung. Itu nggak berat saat melakukan hasad? Nggak ada beratnya. Nggak ada beratnya. Masalahnya kita ini masih jengkel ya kan, tapi kita harus mendoakan dia pula ya kan. Doakan. Bayangkan ini, ya. Selain itu menenangkan hati kita, kata Nabi apa? Kan kata Nabi itu maknanya begini. Kalau seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, mendoakan kebaikan saudaranya, maka malaikat akan mengaminkan dan mengatakan, dan untukmu juga yang mendoakan. Bayangkan, Bang Haris nih doain Bang Riki. Bang Riki nggak tahu nih, ya Allah, mudahkanlah jodohnya, tambahkanlah istrinya. Nanti malaikat mengaminkan itu. Ya untuk kamu juga. Belum punya istri. Atau misalnya, ya doakan kebaikan, ya Allah mudahkanlah urusan dia di dunia dan di akhirat. Malaikat akan mengaminkan dan buatmu juga. Jadi doa itu akan kembali ke kita lagi, ya Allah. Bayangkan. Langsung malaikat yang doakan kembali. Bayangkan. Yang mendoakan untuk saudara kita siapa? Kita, manusia. Tapi yang akan mendapatkan doa untuk kita mendapatkan doa dari siapa? Dari malaikat, lebih afdol lagi. Insyaallah saudara. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kalau Ini ya. Malaikat yang mendoakan. Saudara. Iya. Teman kita, saudara kita dapat doa dari kita. Kita dapat doa dari malaikat. Jangan disia-siakan. Kapan lagi? Maka begitulah, ini solusi ya bagi kita yang menginginkan kebaikan untuk hidupnya. Ya bagi kita yang ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, keberkahan dalam hidup kita, pertama jauhi perasaan yang dengki, hasad dan sebagainya. Munculkan jiwa kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Ya, salah satu caranya dengan apa? Dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, dengan begitu insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan kebaikan pun akan datang kepada kita nantinya. Begitu. Masya Allah. Berarti beliau mendoakan kita juga salah-salah kita baca. Nah, begini Al-Imam Ibnul Qayyim, ini salah satu adab kita sebagai seorang yang menasihati orang lain, ingin menyampaikan pesan, masukan kepada orang lain, mulai dengan cara apa? Mendoakan. Doakan terlebih dahulu. Ya. Ya, dengan seperti ini tidak hanya orang tersebut yang mendapatkan kebaikan, tapi kita pun yang mendoakannya juga akan mendapatkan kebaikan itu. Maka jangan sia-siakan ini. Biasakan. Jadikan ini sebagai kebiasaan yang harus kita rutinkan di dalam kehidupan kita. Ya. Terus nih setiap hari bayangkan ini, kalau ngelewat ini, ada kita jalan nih dari mana tadi Tanjung Morawa ke Medan, ngelihat ada 1.000 orang di pinggir jalan, 1.000-1.000-nya kita doakan, ya Allah mudahkan urusan abang itu, ya udah urusan abang itu, lakukan jualannya, mudahkan ini Bu, mudahkan. Bayangkan berapa banyak doa yang akan kita dapatkan, doa malaikat kepada kita. Ya, jadi begitulah seorang muslim, ya.
Syukur Ustaz. Kali ini pembahasannya sangat dalam nih Ustaz. Iya. Terutama tadi untuk mencoba untuk mendoakan orang yang saat kita lagi jengkel kepadanya Ustaz. Untuk ketenangan hati gitu tuh. Iya benar, gitulah cara mendapatkan ketenangan hati kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya kan?